Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tuhan kita adalah Allah yang membuka jalan bagi kita dengan cara-cara yang unik dan luar biasa. Jalan-jalan Tuhan tidak pernah bisa kita pikirkan, karena Alkitab berkata bahwa jalanmu berbeda dengan jalanku, rancanganmu berbeda dengan rancanganku. Karena Tuhan berkata jalan dan rancanganku lebih tinggi daripada jalan dan rancanganmu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa Allah membuka jalan buat kita dengan cara yang unik dan luar biasa, maka kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena saya pelajari betul bahwa orang berharap pada Tuhan maka tidak akan menjadi takut dan khawatir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, indah sekali kalau kita berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu berharap pada uang kita, dan waktu uang mulai gejolak, waduh, paniknya minta ampun. Kita terlalu berharap pada deposito kita, dan kalau bunga bank turun, waduh, panik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali terlalu berharap pada simpanan-simpanan kita, pada segala invest kita, ya kan? Wah, saya invest di sini, saya invest di situ, tiba-tiba ada masalah, wah, paniknya minta ampun. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita mau berharap, kita berharap pada Tuhan saja. Karena kalau kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan takut dan khawatir apapun boleh terjadi. Kita tahu Tuhan punya rencana yang indah buat anak-anaknya. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan memiliki ide-ide yang segar dan luar biasa. Orang tuh kalau berharap sama Tuhan tidak mungkin bisa bodoh. Orang kalau berharap kepada Tuhan itu tidak mungkin bisa lemah. Tapi orang kalau berharap pada Tuhan, ada saja ide-ide yang dahsyat, ada saja ide-ide yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sehingga selalu saya katakan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah berdiri di jalan buntu, karena persis dia menghadapi jalan buntu, ada saja ide-ide dari Tuhan untuk mengatasinya. Yang ketiga, saya pelajari bahwa orang yang berharap pada Tuhan akan selalu bersemangat dalam kehidupannya. Oh, saudaraku, orang kalau berharap sama Tuhan, apa sih yang perlu dia takutkan? Apa sih yang perlu dia khawatirkan? Apa sih yang perlu dibimbangkan? Karena itu dia akan terus bersemangat. Karena dia tahu bahwa dia mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu melihat mujizat-mujizat yang dahsyat. Karena Alkitab sudah katakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun boleh terjadi, tetapi jangan jadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Karena orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kata Alkitab, terkutuklah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan dalam segala hal hidupnya, maka dia selalu akan menerima tuntunan lawatan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita memang sedang membahas tentang selalu berharap kepada Tuhan. Aduh, siapapun kita, saudara boleh berkata, saya orang miskin, pendeta. Saudara boleh berkata, aduh pendeta, segala penyakit saya sedang banyak, saya sedang terbaring di rumah sakit. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, selama kita mau berharap kepada Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan, pasti ada kemenangan yang besar. Karena selama kita berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu membawa kita pada kedahsyatan kuasa kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang selalu berharap pada Tuhan,
Kita mau sama-sama belajar Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 ayatnya yang pertama. Nehemia pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 6. Di bawah judul perikop Nehemia diutus ke Yerusalem. Nehemia pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit luar biasa. Raja bertanya kepada Nehemia, apa yang kau inginkan? Jelas di ayat yang keempat dikatakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Tetapi reaksi Nehemia luar biasa, dikatakan maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun raja bertanya pada sesuatu, dia tetap tidak berharap kepada raja. Dia tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa seringkali kita tidak berharap kepada Tuhan? Yang pertama, karena memang kita tidak mau berjuang dalam doa. Kita ini kadang-kadang senangnya pokoknya yang cepat-cepat aja deh, yang penting asal selesai aja. Nah ini yang saya bilang, seringkali kita gak berharap pada Tuhan. Kita mulai telepon teman-teman kita yang hebat. Kita mulai coba kumpul-kumpulkan duit sebesar-besarnya supaya kita bisa bayar pengacara yang hebat, supaya kita bisa pakai orang tertentu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa seringkali kita tidak berharap kepada Allah karena kita tidak mau berjuang dalam doa. Tahukah saudara, doa adalah senjata hebat orang percaya. Artinya apa? Selama kita berdoa, ada saja kekuatan Tuhan, ada saja berkat Tuhan, ada saja anugerah Tuhan akan dinyatakan buat kita. Karena itu pertanyaannya, mengapa seringkali kita tidak berharap kepada Tuhan? Karena kita tidak mau berjuang dalam doa. Kita cuma mau, pokoknya kita udah minta sama Tuhan, ayo beresin sekarang. Kalau belum, kenapa Tuhan mengecewakan saya? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita bisa saja kecewa berkali-kali, tetapi kalau kita mau jujur, tidak pernah dan tidak akan pernah Tuhan mengecewakan kita. Jadi mengapa seringkali kita tidak berharap kepada Tuhan? Karena kita tidak mau berjuang dalam doa. Yang kedua, karena kita tidak pernah memiliki pengenalan dengan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak berharap kepada Allah, berarti kan kita bodoh, berarti kan kita gak kenal Tuhan. Loh, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita tidak pernah gagal. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita masuk dalam pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, bukan hanya aku mau melayani, tapi aku hanya mau dekat dengan Tuhan. Aku mau hidup dalam Tuhan dan mengalami anugerah yang luar biasa. Haleluya. Jadi ingat, mengapa seringkali kita tidak berharap kepada Tuhan? Karena kita tidak mau berjuang dalam doa. Yang kedua, karena kita tidak pernah memiliki pengenalan dengan Allah. Orang yang memiliki pengenalan dengan Allah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti akan menjadi orang-orang yang berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, mengapa seringkali kita tidak berharap kepada Allah? Karena kita mudah khawatir, karena kita mudah takut, kita mudah simpan di pikiran kita segala hal-hal yang negatif, hal-hal yang harusnya kita buang. Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Saudara-saudara, tahukah saudara, segala sesuatu yang saudara simpan itu menjadi sampah. Dan sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, ketika kita mulai bersihkan hati kita kenal Allah dengan betul, maka kita tidak pernah akan goncang. Kita tetap berharap pada Tuhan dan kita tahu anugerahnya sempurna. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa mengapa seringkali kita tidak berharap kepada Allah. Yang pertama, karena kita tidak mau berjuang dalam doa. Yang kedua, karena kita tidak memiliki pengenalan dengan Allah. Yang ketiga, karena kita mudah sekali khawatir, mudah sekali takut, mudah sekali panik. Dan yang keempat, mengapa seringkali kita tidak berharap kepada Allah? Karena kita ingin jalan pintas. Ini kejahatan, saudara-saudara. Kita apa-apa seringkali inginnya ambil jalan potong, ambil jalan pintas. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kadangkala
Tuhan mengizinkan kita untuk melewati jalan yang berputar, bukan karena Tuhan mau hukum kita, bukan karena Tuhan sudah meninggalkan kita, tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi jangan ambil jalan pintas. Tuhan izinkan jalan yang berputar itu, tujuan untuk apa? Supaya iman kita makin kuat, langkah kita makin dewasa, dan jalan hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saja mau ingatkan sekali, jangan ambil jalan pintas. Jalan pintas itu bisa saja bernama pergi ke dukun. Jalan pintas itu bisa saja bernama lari ke diskotik, hidup dengan seks bebas, hidup dengan minum mabuk judi, hidup dengan narkoba. Semuanya itu saya sebut jalan-jalan pintas. Tapi sebagai hamba Allah, mari kita berharap kepada Tuhan. Meskipun kadang-kala doa kita belum dijawab, tetap berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program yang berbahagia hari ini, saya mau encourage, saya mau dorong setiap pendengar sekalian, untuk setiap pendengar sekalian menyadari betul bahwa dengan berharap kepada Tuhan selalu ada pembelaan, selalu ada mujizat, dan selalu ada kemenangan yang pasti. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanan ini di dada, karena selama ini tidak berharap kepada Tuhan, selama ini berharap pada manusia. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, dan kami hidup hanya berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.